bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku channel. Hari ini Selasa 16 Agustus 2022, pekan biasa yang ke-20. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Renungan kita dipersiapkan oleh Suster Maria Virgo PRR dengan tema Ganjaran Menjadi Pengikut Yesus yang akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Kudus temuh hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, syukur dan terima kasih atas penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan berrahmat yang kami peroleh setiap hari melalui permenungan serta pesan sabda-Mu bagi kami. Sekarang ya Bapa, mengawali hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu sebagai penerang langkah hidup kami. Untuk itu kami mohon, hadirlah bersama kami, utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengarkan pesan-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai ayat 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya,
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ganjaran menjadi pengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran Yesus melalui bacaan suci yang akan kita renungkan pada hari ini berbicara tentang ganjaran bagi seorang pengikut Yesus pada kehidupan yang akan datang. Di sini ada dua pilihan, yaitu pilihan untuk tetap terikat atau melekat pada harta kekayaan dan kekuasaan, atau pilihan untuk menanggapi undangan Tuhan dan mengikuti jejaknya. Yesus mengatakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pengajaran ini tidak mudah dipahami oleh para murid, karena sebenarnya pengajaran ini merupakan rahasia terdalam dari keselamatan itu sendiri. Oleh karena itu, mereka pun bertanya, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Menanggapi pertanyaan para murid itu, Yesus kemudian mengatakan bahwa apa yang bagi manusia merupakan hal yang mustahil adalah mungkin bagi Allah. Memang untuk memperoleh keselamatan itu butuh perjuangan. Bahkan terkadang perjuangan itu kelihatan sangat mustahil, karena keselamatan itu sendiri adalah rahmat dari Allah. Oleh karena itu, kekayaan ataupun kemiskinan tidak menjadi jaminan untuk seorang beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa keselamatan seseorang itu bukan terletak pada banyaknya harta kekayaan, melainkan pada pilihan untuk meninggalkan segala yang dimilikinya di dunia ini untuk mengikuti Yesus, dan pilihan untuk mempercayakan diri hanya kepada Allah, satu-satunya sumber keselamatan itu. Ya Bapa, berkenanlah memberkati dan merestui segala perencanaan semua orang yang kami janjikan doa dan yang meminta doa dari kami, agar mereka pun mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam hidup pribadi maupun hidup keluarga. Limpahilah mereka dengan rahmat-rahmat yang sangat mereka butuhkan pada saat-saat sekarang ini, dan sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, karena Engkaulah tabib ilahi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berbelas kasihlah bagi jiwa semua umat beriman yang telah menghadap hadirat-Mu, dan anugerahkanlah kebahagiaan surgawi bersama para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.